Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Saifia Ayu Dwi Editaningrum, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis framing, naratif, dan semiotika. Metode analisis framing berada dalam paradigma interpretif atau konstruktivistik dengan data utamanya adalah teks. Karena metode framing adalah bagian dari analisis teks kualitatif, media ini melihat komunikasi sebagai produksi makna, yaitu produksi realitas media berdasarkan pada konteks dan kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam interpretif media, seperti media televisi, media online, majalah, dan lain-lain, ketika memahami realitas sosial dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ideologi, kepemilikan media, dan jurnalisme atau proses memproduksi media. Analisis framing ini biasanya digunakan untuk berita yang bersifat politik yang memusatkan bagaimana media mengemas dan membingkai berita atau peristiwa. Terdapat juga beberapa model analisis framing yang diantaranya adalah yang pertama adalah model dari Zongdan dan Kosicki. Lalu selanjutnya terdapat model dari Robert Edmond, dan yang terakhir adalah model Gamson dan Modigliani. Yang pertama adalah model Zongdan dan Kosicki. Untuk bagaimana media membingkai berita menjadi realitas media, terdapat 4 elemen perangkat, yaitu yang pertama adalah sintaksis, yaitu cara wartawan menyusun fakta, yaitu dengan headline, lead, latar berinformasi, kutipan, sumber pernyataan, dan penutup. Yang selanjutnya ada skrip, yaitu cara wartawan mengisahkan berita, seperti berita lengkap berdasarkan 5W1H. Yang ketiga terdapat tematik, yaitu cara wartawan menuliskan fakta, paragraf, proposisi, dan kalimat hubung. Dan yang terakhir adalah retoris, yaitu cara wartawan menekankan makna, menggunakan leksikon grafis, metafora, dan pengandaian. Selanjutnya adalah model dari Robert Edmond. Terdapat 4 perangkat, yaitu yang pertama adalah define the program. Bagaimana media mendefinisikan masalah atau suatu peristiwa yang terjadi. Lalu selanjutnya adalah diagnose causes. Media memperkirakan sumber masalah dari suatu peristiwa dan menuliskan secara logis. Dan yang ketiga adalah make moral adjustment. Bagaimana media membuat keputusan moral atas suatu peristiwa yang sudah dibingkai dan dinilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah. Dan yang terakhir adalah treatment recommendation, yaitu menekankan bagaimana media mengakhiri beritanya dan memberikan rekomendasi penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah model dari Gamson dan Modigliani yang memiliki 2 perangkat elemen. Di antaranya adalah yang pertama framing device, yaitu perangkat framing yang memiliki 3 perangkat lainnya, yaitu yang pertama adalah metaphors, yaitu perumpamaan atau pengandaian. Yang kedua adalah catchphrase, yaitu frasa yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana, umumnya berupa jargon atau slogan. Lalu selanjutnya ada eksemplar, yaitu mengaitkan bingkai dengan contoh uraian teori perbandingan yang memperjelas bingkai. Yang kedua adalah reasoning device, yaitu perangkat penalaran. Terdapat 2 perangkat dalam reasoning device, yaitu appeal to the physical. Yang kedua adalah consequence. Yang selanjutnya adalah metode analisis naratif. Naratif adalah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Dalam desain penelitian naratif, peneliti menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita pengalaman individu. Dengan demikian, penelitian naratif dapat diartikan sebagai studi tentang cerita yang menceritakan dan menjelaskan suatu kejadian yang menjadi pusat perhatian peneliti berdasarkan urutan waktu tertentu secara rinci. Ketika membangun sebuah narasi, ada proses representasi, dan narasi itu sendiri merupakan representasi dari sebuah peristiwa. Analisis naratif biasanya berupa fiksi, yaitu novel atau film, ataupun non-fiksi yang berupa kejadian secara nyata atau berupa berita.
Adapun manfaat dari analisis naratif, ya pertama adalah membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai produk yang diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua adalah memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Lalu selanjutnya adalah memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang keempat adalah analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Jika semiotika lebih menganalisis pada tanda-tanda, dalam naratif selain tanda juga dianalisis bagaimana alur cerita, yaitu story dan plotnya. Story sendiri adalah urutan kronologis dari suatu peristiwa di mana peristiwa tersebut dapat ditampilkan dalam teks, bisa juga tidak ditampilkan dalam suatu teks. Sedangkan plot yaitu plot sendiri adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Selanjutnya adalah model-model dalam analisis naratif, yaitu terdapat 4 model. Yang pertama adalah Tristan Turadov, yang kedua adalah Vladimir Propp, yang ketiga adalah Lévi-Strauss, dan yang keempat adalah naratif secara abstrak. Yang pertama adalah Tristan Turadov, yaitu naratif terdiri dari story dan plot yang saling mendukung struktur dari awal, tengah, akhir, atau juga dia juga menyebutkan dengan tesis, antitesis, dan sintesis, atau juga bisa dengan situasi, masalah, dan resolution, di mana ada muncul equilibrium atau keseimbangan. Kemudian muncul gangguan dan begitu seterusnya sesuai dengan film atau novel yang ada. Selanjutnya adalah model naratif Vladimir Propp, yaitu melihat unsur naratif film dengan beberapa hal. Yang pertama adalah fungsi kejadian yang dipertunjukkan dalam film. Lalu kedua adalah consequence atau akibat yang terjadi dari kejadian tersebut. Lalu selanjutnya terdapat karakter dalam narasi. Narasi tidak hanya menampilkan peristiwa, tetapi juga karakter masing-masing. Masing-masing karakter sendiri memiliki fungsi dalam sebuah narasi. Karakter adalah orang atau tokoh yang mempunyai sifat dan perilaku tertentu. Dan Vladimir Propp yang menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi. Yang selanjutnya adalah naratif dari Lévi-Strauss. Yang pertama, beliau menekankan pada bahas film. Bagaimana struktur bahas dibentuk karena unsur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Melihat bagaimana ideologi bermain dalam pembentukan adegan dan struktur cerita film. Dan yang terakhir adalah model naratif abstrak. Biasanya, model naratif abstrak digunakan untuk menganalisis film genre horor atau fiksi. Metode yang terakhir adalah metode analisis semiotika. Kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni semon, yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris, yakni semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiology. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang memiliki tanda atau ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial yang memiliki suatu makna tertentu. Dalam hal ini, kita mempelajari 3 model-model teori semiotik. Yang pertama adalah dari Charles Sanders Peirce, yang kedua adalah Ferdinand de Saussure, dan yang ketiga adalah Roland Barthes. Yang pertama adalah teori semiotik Charles Sanders Peirce. Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen utama, yakni tanda atau sign, objek, interpretant, dan interpretant. Tanda menurut Peirce sendiri dari simbol. Tanda yang muncul dari kesepakatan, icon, tanda yang muncul dari perwakilan fisik, dan indeks atau tanda yang muncul dari hubungan sebab akibat. Interpretant atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran orang yang menggunakan tanda menurunkan
suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk dalam sebuah tanda. Seperti contoh, saat seorang gadis mengenakan dress ketat dan mini, maka gadis itu sedang mengomunikasikan mengenai dirinya sendiri kepada orang lain yang bisa dimaknai sebagai model simbol kesaksian. Yang kedua adalah teori semiotik Ferdinand de Saussure. Menurut de Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Dalam teori ini, semiotik dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanda atau signifier dan pertanda atau signified. Source juga adalah relasi antara penanda dan pertanda berdasarkan konvensi, biasanya disebut dengan signifikasi. Semiotika signifikasi sendiri adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan atau konvensi tertentu. Source memaknai objek sebagai reference dan menyebutnya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. Sebagai contoh adalah ketika orang menyebut kata anjir, yaitu sebagai signifier, dengan nada mengumpat makna hal tersebut merupakan tanda kesialan, yaitu signified. Dan yang terakhir adalah teori semiotik dari Roland Barthes. Barthes mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan pertanda pada realitas yang menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Sedangkan konotasi sendiri adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan pertanda yang di dalamnya beroperasi makna dan tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.